1, 2, 3. Wadah wadidaw. Oke. Ini kita akan mengulik sedikit tentang Imas Aulia Rama sebagai anak perantau, sebagai anak seni tari di ISI Jogja. Tidak. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Aku kira aku tuh nonton video yang tadi. Makanya aku nungguin loh. Nada, oke. Ini sebenarnya pertanyaan umum. Anak rantau ya? Ya, karena yang kita tahu Imas ini kan anak rantau ya kan. Anak rantau dan anak seni. Seninya oke kali lah pokoknya. Belum, Mak. Tinggal kita pertanyakan. Kali, Pak. Ya, kita tanya-tanya aja ya sama Imas. Oke. Oh ya, dan satu lagi, jangan lupa Like, komen dan subscribe di channel Imas YouTube. Aulia Rama. Thank you guys supportnya. Wuhuu, terus dulu. Dan sekarang aku yang sebagai orang yang nanya ke Imas. Hey. Kok diem aja lo? Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung ke pertanyaan pertama. Yang kita tahu itu Imas Aulia Rama ini sebagai perantau di kota Jogja. Dan pertanyaan pertama yang simpel itu, apa sih alasan kamu untuk kuliah di Jogja? Kuliah Di Jogja. di Jogja. Yes. Oke guys, alasan pertama kenapa aku memilih kuliah di luar kota itu karena aku merantau guys. Karena dari kecil sampai gede aku tuh sekolah di sana, dan ketika udah masuki kuliah, aku berharapnya emang bisa kuliah di luar kota, di luar dari Jambi, keluar dari Jambi ya kan. Nah, pengen tahu dunia luar itu seperti apa, pengen mengembangkan diri, pengen mandiri. Terus yang kedua, alasan aku kenapa kuliah di Jogja dan aku memilih kota Jogja karena kota Jogja itu kota istimewa guys. Iya, benar banget. Jogja itu kota istimewa, Yes. kota pelajar. Semua yang aku pingin itu ada di Jogja. Baik itu dari destinasi wisata, Oke, destinasi wisata. dari pendidikannya juga. Pendidikan. Karena banyak juga kampus-kampus di Jogja. Terus juga karena mungkin biaya hidupnya bersahabat kali. Biaya hidup. Ya jadi pokoknya semua yang aku pengen itu, semua yang aku butuhkan, keperluannya memang worth it-nya emang kuliahnya di Jogja sih. Jadi itulah alasan aku kenapa aku milih kuliah di Jogja. Oke. Kamu kan sebagai perantauan dan ditambah lagi kamu itu perempuan, ya kan? Karena yang kita tahu itu banyak anak muda di luar sana itu, terutama wanita, yang masih agak was-was dan memiliki rasa takut untuk merantau ke Jogja buat kerja atau mungkin menempuh pendidikan. Apa yang bikin kamu itu nggak memiliki rasa takut, dan kasih dong tips untuk tinggal di Jogja itu biar aman. Oke. Ini sependapat aku ya guys. Alhamdulillah udah merantau di Jogja itu kurang lebih 5-6 tahun deh. Wih, Karena mantap. aku kuliah plus sekarang udah kerja. Jadi tadinya tuh emang ngerasa takut sih dengan keadaan di Jogja itu seperti apa, suasananya bagaimana, situasinya seperti apa, banyak orang jahat atau orang baik. Juga kita tuh hidup sendiri, mandiri, gimana cara kita memanajemen waktu dan bersikap sama orang lain seperti apa. Kalau menurut aku sih guys, hal pertama yang harus ditanamkan sebagai seorang anak rantau itu adalah dia harus pemberani. Oke, pemberian berarti memiliki mental yang kuat. Mental yang kuat, berani. Dibilang nekat ya, nggak nekat-nekat juga sih Bang. Nekat juga ya. Berani sih, berani untuk bertindak, berani bersikap, berani mengambil keputusan, berani sama orang-orang di sekitar juga gitu kan. Berani sih. Ketika mereka jahat. Iya, berani bertindak. Enggak, berani sama orang-orang sekitar ketika mereka jahat. Masih ya mereka baik, kita juga berani. Ya, berani. Terus yakin guys, kita harus yakin sama diri kita. Kalau kita bisa ngelakuin itu tuh sendiri, ataupun nantinya akan ada orang yang bantu kita menyelesaikan tanggung jawab atau resiko yang udah kita ambil. Karena kita udah berani tadi itu mengambil keputusan kita kuliah di sini. Nice. Jadi harus yakin, bangun relasi yang positif. Wes, ini yang paling aku suka. Nah, kita harus perbanyak teman dimanapun kita berada, karena kita hidup tuh di kota orang. Jadi walaupun ketika kita ada apa-apa di kota orang itu masih ada yang bisa bantu kita. Iya. Itu lagi ini nggak kalah pentingnya guys.
Ini yang paling penting. Iyalah. Apa? Sejauh-jauhnya kita hidup di kota orang, kita merantau sebatang kara sendiri, kita harus dekat dengan Tuhan. Jadi biar apa yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, lindungi sama yang di atas. Nah, Itu sih. tenang ya. Iya. Jadi tadi itu alasan Imas Suliha Rama kenapa memilih kota Jogja sebagai kota untuk dia merantau. Berarti Imas sudah lulus kuliah. Di mana kalau boleh tahu? ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Wis mantap. Ngambil jurusan apa? Seni tari dong. Seni tari itu. Oh, oke. Kamu tahu nggak ISI? Apa? ISI Jogja tahu nggak? Oh tahu. Pernah ke sana nggak? Pernah. Aku sama pacarku ke sana. Ya kan? Kenapa kamu memilih jurusan seni tari di Yogyakarta? Dan kenapa kamu nggak memilih di Sumatera? Apakah di Sumatera itu nggak ada atau di kota kamu? Oke. Enggak, bukan gitu. Jadi gimana? Jadi aku mau kuliah di Jogja, jurusan seni tari. Di Jambi itu belum ada seni tarinya, khusus jurusan seni tari di Jambi. Oh, berarti waktu kamu mau ngambil seni tari di Jambi itu belum ada jurusannya? Belum ada jurusan khusus seni tari di Unja. Ya, tahun berapa itu? Adanya Sendera Tasik. Itu tahun berapa? 2016. Oh. Jadi aku 2016 kuliah di Jogja, guys. Kenapa aku milih kuliah seni tari di Jogja, kuliah seni doang tuh di Jogja? Karena emang menurutku ini pribadi sih, Sumatera khususnya Jambi, seni itu belum berkembang. Iya. Dari aku mulai sekolah, aku hobi nari, aku juga ikut lomba-lomba nari, aku juga ikut berkesenian, gabung sama tim-tim kesenian di Jambi. Oke. Akhirnya disitulah aku timbul pengen kuliah seni tari karena ingin mengembangkan bakat, ngerasa passionku pada saat itu seni tari. Jadi alangkah lebih baiknya aku mengembangkan bakatku, mendalami seni tariku itu di kuliah seni tari di Jogja. Karena di Jogja itu tempatnya sebenarnya sih ISI itu ada 4. Aku malah baru tahu. Yes, ada 4. Ada di Padang-Panjang mana? Padang. Oh, di Padang. Padang. Di Sumatera di Padang. Kalau di Bali, di Jawa itu ada ISI Surakarta atau ISI Solo, ISI Jogja. Nah, ada 4. Kenapa aku milih di Jogja? Ya itu tadi, sesuai sama pertanyaan yang pertama. Karena menurutku Jogja itu worth it buat kuliah di sana, terus juga seninya juga bagus dalam bidang seni ya. Makanya aku milih ISI Jogja Seni Tari. Jadi alasan kamu sebenarnya bisa lebih mengeksplor diri karena di Jogja juga kebetulan selain kota pelajar juga kota seni. Yes. Tips-tips biar hidup enak di Jogja. Tips. Yes. Udah tips banget sih. Jadi ya hal yang paling umum aja deh. Kalau kalian ingin hidup hemat di Yogyakarta, padahal kita tahu bahwa Yogyakarta ini memang dari segi biaya hidup aja udah murah ya kan. Yes. Tapi ada juga yang mahal. Ya makanya. Ya, kan aku bilang ada iya, juga yang murah. Tergantung berarti ya. Tergantung orang. Yes. Tempat. Cuan. Isi dompet. Ya. Enggak gini. Apa? Kalau kalian ingin hidup hemat di Yogyakarta, apalagi kalian anak rantau, anak kos-kosan, kuliah, mahasiswa gitu kan, simple guys, masak sendiri aja, jangan terlalu banyak makan di luar. Kalau kalian setiap hari makan di luar, itu memang bukan minim budget sih, bisa maksimal budget jadinya. Betul nggak? Benar banget. Jadi lebih mujarab tuh masak sendiri, kalian Yes. bisa memanage keuangan kalian, bahan pun nggak terlalu mahal ya kan. Terus masak bisa sampai 2-3 kali makan dalam sehari. Jadi masak sendiri itu lebih baik ketimbang beli di luar. Terus kalian lebih baik deh harus sih utamain kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder. Tau nggak? Apa tuh? Primer dan sekunder itu perbedaannya Pasti apa? tahu dong. SD udah belajar ya kan. Aku nggak SD, nggak lulus lagi. Ya menyibukkan diri sendiri, banyakin kegiatan aktivitas di kos aja sih, jangan banyak-banyak keluar rumah, jangan banyak nongki, ya kan. Oh, berarti lebih ke menyibukkan diri dengan sesuatu yang positif tanpa Positif, mengeluarkan uang yang banyak. Yes, kalau bisa kita yang banyak job, jadi kita yang menghasilkan, bukan kita yang mengeluarkan uang. Ya kan? Oke, itu Ya, tips yang kedua. menguntungkan lah ya kan. Yes. Nah, kurangin ya. Ya kayak kita ini nih, karena kita gabut berdua ya kan, kita bikinlah YouTube. Mana tuh menguntungkan ya kan? Iya, masuk AdSense, masuk iklan, cair uang, jepret, baru makan-makan. Semua anak perantau mengalami. Apa sih hal yang nggak enak ketika menjadi anak perantau? Hal yang nggak enak
ketika menjadi anak perantau? Oke. Ini pasti nggak cuma aku aja yang ngalamin, guys. Di sebelah aku juga pasti ngalamin. Teman-teman di luar sana juga yang anak-anak perantauan di kos mahasiswa juga pasti ngalamin. Hal yang nggak enak adalah yang pertama, ini sakit, guys. Ketika kalian sakit, sumpah itu parah, itu nggak enak banget. Kenapa? Karena di saat kita sakit, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngejagain, nggak ada yang ngerawat. Teman-teman entah kemana, sibuk sendiri dengan kerjaannya, kita diabaikan, minta tolong, minta bantu, dichat, dihubungi, ini nggak ada yang bisa. Malah nggak enak menurutku, guys. Nggak ada duit satu lagi. Nah, itu yang kedua. Nggak ada uang, nggak punya uang. Ya, kadang kita anak kosan, ya kan, anak rantau, nggak selalu kita banyak uang, nggak selalu kita juga nggak punya uang. Benar banget. Pasti ada di fase kita ketika lagi kere bokeh, ya udah kita nggak bisa berbuat apa-apa, coy. Kita harus mikirin gimana caranya kita bisa hidup dan bertahan buat makan aja di Jogja gitu kan. Biasanya anak rantau itu nggak mau keluarga di kampung tuh tahu kalau kita tuh lagi kenapa-napa, entah sakit, entah nggak ada uang, ya kan. Intinya kita tuh pengen bikin keluarga di kampung tuh nengok kita tuh senang ya dan kan? Nggak khawatir. Dan walaupun kadang kita di sini pun ya, walaupun kadang di anak rantau di perantauan kita kadang mau mati rasanya. Ya, jadi itu ya guys, ketika kita nggak punya uang itu parah sih, nggak enak banget. Yang ketiga itu ketika kita banyak masalah, guys. Kalian pernah nggak sih ngalamin ketika kalian banyak masalah dengan urusan kuliah, dengan ada masalah keluarga, dengan hubungan asmara kalian lagi putus cinta, galau, alamak itu kan? Biasa anak muda. Oke guys, itu dia pertanyaan yang aku sampaikan ke Imas Soleh Rama, yang mungkin itu juga berguna buat kalian para perantau, karena ini ranahnya umum ya. Yang suka bertanya-tanya. Yes, betul banget. Mungkin ini salah satu menjadi jawaban buat teman-teman yang terutama yang ingin berantau. Iya kan. Sekarang udah selesai semuanya ya kan. Semoga dari pembicaraan kita tadi berdua itu bisa memberikan kalian sesuatu yang positif, ya kan? Bermanfaat dan berguna ke depannya. Anggap ya aja kan? ini obrolan santai kita, Anggap guys. aja obrolan santai aja, ya kan? Karena kami berdua juga ini sebenarnya gabut aja ingin membuang waktu di bulan puasa. Ya, tapi semoga aja omongan kita berdua bisa memberikan energi yang positif, bermanfaat buat kalian semua di luar sana. Ya, bisa membantu kalian semua di sana. Amin. Sampai bertemu di video Imas Soleh Rama selanjutnya.